no na na. No 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 na na. Put 'em up in the air. No na na na. Like this, so na na na. No na no na. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi, NIM B1A1190302 dari kelas H Angkatan 2019 Program Studi S1 Farmasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari alat laboratorium, yaitu tentang rotary evaporator. Pertama, definisi rotary evaporator. Rotary evaporator terdiri dari dua suku kata, yakni rotary dan evaporator. Rotary bisa diartikan berputar atau berotasi, sedangkan evaporator mengacu kepada alat yang digunakan untuk proses evaporasi atau penguapan. Selain itu, rotary evaporator adalah alat yang berfungsi mengubah sebagian atau keseluruhan sebuah pelarut dari sebuah larutan dari bentuk cair menjadi uap. Rotary evaporator mempunyai dua prinsip dasar untuk menukar panas dan untuk memisahkan uap yang terbentuk dari cairan. Rotary evaporator pada umumnya terdiri dari tiga bagian, yaitu penukaran panas, bagian evaporasi atau tempat di mana cairan mendidih lalu menguap, dan pemisahan untuk memisahkan uap dari cairan lalu dimasukkan ke dalam kondenser atau untuk diembunkan atau kondensasi. Manfaat rotary evaporator: 1. Sebagai alat pemisah untuk mendapatkan ekstrak yang lebih kental. Kedua, pengurangan volume cairan. Yang ketiga, untuk menurunkan aktivitas air. Yang keempat, komponen rotary evaporator. Rotary evaporator terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, labu alas bulat, di mana merupakan salah satu bagian pada rotary evaporator yang digunakan untuk menampung larutan yang akan dievaporasikan. Kedua, water bath chamber, di mana merupakan bagian rotary evaporator yang digunakan untuk menampung air, digunakan untuk proses pemanasan labu alas bulat. Yang ketiga, labu pelampung atau receiver plus, merupakan wadah yang digunakan untuk menampung uap pelarut yang menguap karena suhu atau proses pemanasan di water chamber. Yang terakhir, kondensor. Kondensor adalah sebuah bagian pada rotary evaporator yang terbuat dari material gelas atau kaca. Yang keempat, bagian-bagian alat rotary evaporator. Pada bagian di atas akan saya jelaskan beberapa nama beserta fungsinya. Bagian 1, hot plate, di mana berfungsi untuk mengatur suhu pada water bath dengan temperatur yang dingin atau tergantung titik didih dari pelarut. Bagian kedua, water bath, berfungsi sebagai wadah air yang dipanaskan oleh hot plate untuk labu alas yang berisi sampel. Bagian ketiga, ujung rotor atau sampel, berfungsi sebagai tempat labu alas bulat sampel bergantung. Bagian keempat, lubang kondensor, yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi air ke dalam kondensor yang airnya disedot oleh pompa vakum. Bagian kelima, kondensor, yang berfungsi sebagai pendingin yang mempercepat proses perubahan fase dari fase gas ke fase cair. Bagian keenam, lubang kondensor, yang berfungsi sebagai pintu keluar bagi air dari dalam kondensor. Bagian ketujuh, lubang labu alas bulat penampung, yang berfungsi sebagai wadah bagi penampung pelarut.
Bagian ke-8 yaitu ujung rotor penampung berfungsi sebagai tempat labu alas bulat penampung bergantung. Bagian kelima yaitu kelebihan dan kekurangan dari alat rotari evaporator. Kelebihan alat rotari evaporator. Yang pertama, mampu menguapkan pelarut di bawah titik didih sehingga zat yang ada di dalam pelarut tidak rusak oleh suhu yang tinggi. Kedua, penurunan tekanan pada labu alas bulat dan pemutaran labu alas bulat hingga berguna agar pelarut dapat menguap lebih cepat di bawah titik didihnya. Yang ketiga, hasil yang diperoleh sangatlah akurat. Yang keempat, pemanasan akan lebih merata. Dan yang kelima, penurunan tekanan diberikan ketika labu yang berisi sampel diputar menyebabkan penguapan lebih cepat. Kemudian kekurangan alat rotari evaporator, yaitu banyak cairan organik yang tidak dapat didestilasi pada tekanan atmosfer karena temperatur yang diperlukan untuk berlangsungnya destilasi dapat menyebabkan senyawa terdekomposisi atau biasanya terjadi pada senyawa bertitik didih lebih dari 2000 derajat Celcius. Terakhir, prinsip kerja rotari evaporator. Bagaimana dengan prinsip kerja rotari evaporator? Nah, pada dasarnya alat ini bekerja dengan merubah energi listrik menjadi gerak dan energi panas. Energi panas diperlukan untuk memanaskan chamber water bed dan energi gerak diperlukan untuk memutar atau rotasi labu alas bulat. Baik, selain perubahan energi, tadi beberapa poin penting telah saya jelaskan. Semoga Anda pahami baik dari segi pengertian dan fungsi rotari evaporator. Demikian presentasi saya tentang rotari evaporator. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resonando, no, na, na.